Pak Andi, Ya, Pak Elia, silakan. ini kan sudah 1 jam siaran. Masih sisa berapa menit? Masih sisa 24 menit. Oh, jadi 1,5 jam. Masih Ya, pendek waktunya. Salah. Ah, atau Pak Aryo mau isi dulu? Biasa sesepuh kita. Saya menyimak Pak Aryo tadi buru-buru dari mobil langsung masuk ke kamar istananya beliau. Pak Riki, saya mau berkontemplasi atas apa yang Pak sampaikan. Tadi kalau nggak salah saya mengikuti alur cerita, kan saya baru 2 kali. Ah, Tuhan gerakan saya bisa mengikuti acaranya. Kalau nggak salah itu adalah seorang pemimpin yang mengatasi dirinya untuk mengajak para followernya kan gitu kurang lebih ya. Di Eh, kemarin saya juga ya, sudah kurang lebih begitu ya. Saya nggak tahu apakah dari sesi-sesi sebelumnya apakah seperti yang saya simpulkan. Kalau iya, kalau betul ya Pak ya, maksudnya begitu ya. maksudnya mengatasi gimana Pak? Pemimpin yang mengatasi dirinya. Sorry, saya Ya agak kurang. maksudnya dia kan ini konteksnya adalah bagaimana dia menyikapi para followernya. Dia harus bisa Oh, bertanya sebetulnya kamu tuh bagaimana, apakah benar atau enggak kan gitu ya. kalau yang ini specifically adalah bagaimana dia mengimpartasikan, Pak, menginformasikan, mempersuasikan visi yang dia terima. Itu yang hari ini. Kepada teman saya. follower. Followersnya. Jadi visi yang dia terima yang udah benar dari prinsip-prinsipnya yang minggu lalu. Kan pemimpin tuh harus Hmm, bervisi, Pak. Harus punya orientasi masa depan. Ya, dan ini oke. harus juga akurat kan, Pak. Karena ya hari ini tadi Pak Andi katakan ada motivator, ada pemimpin yang hiper karismatik gitu ya. Dengan kekuatan ngomongnya itu bisa sangat meyakinkan orang bahwa masa depan kita akan begini, begini, begini. Nah, ini yang kita sedang sorot kalau sesuai dengan firman Tuhan seperti apa. Sehingga anak buah itu juga mengikut kita karena dia punya visi dari Tuhan. Kira-kira begitu Pak Elia. Ya berarti apa yang saya duga atau persepsikan 2 minggu ini benar. Tapi Pak sudah tahu pertanyaan saya minggu lalu kan. Saya Iya. mau kaitkan begini Pak. Saya seorang leader minimal di keluarga saya. Itu yang saya sampaikan kemarin. Tapi dalam perjalanan saya mau melihat, saya balik gini Pak. 1, 2, 3 atau 4 poin yang Pak sampaikan tuh saya mau balik. Bagaimana saya menerapkan kepada diri saya akan apakah saya betul mengikuti Tuhan dengan segala kejadian yang ada. Kehidupan kita masing-masing beda-beda ceritanya. Nah, saya mau mengaitkan, dulu saya sudah sangat getol gini-gini tentang yang tadi Pak sampaikan, kalau ditawarin pekerjaan yang enak, yang menyenangkan, terus kita mengatakan ini dari Tuhan, atau ini saya mau Tuhan, itu sudah terjadi pada papa saya. Sedikit cerita, papa saya adalah seorang penetua muda dari Gereja Beritakan Injil di Jakarta, 5 penetua, dan almarhum papa saya adalah yang termuda. Kemudian dia pindah ke Bali, dan kami sekeluarga pindah ke Bali. Di Bali, papa mau mendirikan gereja cabang Beritakan Injil. Tapi sebelum itu terwujud, ada satu tawaran Pak, dari sebuah yayasan di Singapura. Dia tahu papa saya, dia bilang, yuk kamu gabung sama saya untuk membuat sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Mereka mau mendirikan sekolah Kristen,
mungkin sampai akhirnya mau mendirikan gereja Kristen di denominasi dia. Papa saya ditawarin, kamu ikut saya, kamu langsung jadi musuh, kamu dapat mobil, kamu dapat rumah, bla 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 bla. Nah, di sini Papa saya sudah seorang penetua di gereja dia yang asal, dia tolak. Ini relate dengan yang Pak Riki tadi sampaikan. Papa saya menolak. Sama-sama pekerjaan Tuhan. Kalau yang di awal kere, yang di gereja awal, tapi kok di gereja yang di ini ditawarin fasilitas. Papa saya kokoh dengan visinya. Jadi tadi saya waktu Pak menyampaikan itu saya menikmati sekali. Ini gua bener gitu ya, bukan gua, keluarga gua gitulah ya. Nanti pada gua juga Pak pada akhirnya. Yang teman-teman lama tahu saya sakit apa. Nanti akan ke sana Pak. Singkat cerita, Papa tetap mendirikan visinya di visi panggilannya dia, kenapa dia harus ke Bali dan mendirikan gereja Beritakan Injil cabang Jakarta, menolak tawaran musuhnya yang langsung bermobil berrumah mewah. Singkat cerita sampai akhirnya Papa saya kiri Pak, jatuh miskin dan saya pun menderita. Sampai hari ini pun saya juga mewariskan kemiskinan yang nanti kita punya cerita yang kedua tentang diri saya. Menyantelkan kepada ibu, dokter tadi Pak, apakah Pak pernah tahu pencipta lagu, sorry Pak Andi ya cukup lama Pak saya mencurhatkan apa yang saya dengar hari ini Pak, boleh? Pak Andi, silakan Pak. Ya, silakan. Oke. Apakah Pak Riki tahu pencipta lagu Nyamanlah Jiwaku Pak? Oh ya, ya. It is well with my soul ya. Kisahnya kan mirip dengan Bu Dokter tersebut ya. Iya, iya, iya. Walaupun Bu Dokter ini akhirnya bisa berguna bagi kerajaan Tuhan. Kalau pengarang lagu itu juga berguna dari lagunya, tapi dia pada akhirnya meninggal dengan ngenes gitu ya Pak ya. Bagaimana kita mau merelate dua contoh kehidupan ekstrim nih? Ekstrimnya adalah negatif, negatif, negatif. Bukannya yang positif, yang hidup mewah yang ditawarkan oleh Yayasan Singapura itu kepada papa saya, yang papa saya almarhum tolak. Tapi betul-betul ini ngenes. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan ODGJ. Betul, betul ya. Kisah itu betul ya Pak ya. Saya pernah dengar Pak, Horatio Spafford kalau nggak salah ya. Betul, akhirnya dia meninggal dalam keadaan gila, betul. Itu aja yang saya perlu konfirmasi. Kelihatannya begitu. Nah, kalau kelihatannya begitu, saya mau memberikan pola pikir kepada kita. Kalau seandainya Pak, Tuhan tidak berikan pertolongan sampai akhir hidup kita, apakah yang Pak sampaikan hari ini bisa relate selalu begitu? Dalam arti kata begini, saya suka ambil contoh. Ya, kalau kita bisa menjadi Ayub dalam kisah yang happy ending, walaupun dia terpuruk tapi happy ending, haleluya, puji Tuhan kita bisa ngomong dah ke seluruh dunia, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan seperti Ayub. Orang akan melihat Tuhan kita hidup adanya. Tapi kalau ceritanya kita balik, bagaimana dengan Tuhanmu si Stefanus? Apakah Tuhan dimuliakan dengan segala keberadaan positif kita atau negatif kita? Ini juga relate dengan yang minggu kemarin Pak. Teman kita Roni tua itu maunya memotivasi kami. Kalian tuh harus jangan banyak bicara, jangan banyak mengarang. Dia katakan, karangannya bagus sekali.
tapi no action. Wih, nah hari ini saya mendapatkan dua kesaksian. Satu, Pak Andi tadi mengatakan, kalau kita begini-begini, itu juga jebakan iblis. Kalau kita sampai bisa tidak mengeliminir keakuan kita, keantroposentrisan kita, bukankah itu juga dalam kedaulatan Tuhan? Kontradiksi paradigma ini berkecamuk dalam diri saya, Pak. Khususnya dalam hari-hari terakhir saya ini. Nanti kita buka pada seri berikut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Elia. Saya respon dulu ya Pak Andi ya. Ya, oke. Iya Pak, yang kita imani itu adalah kekekalan bersama dengan Kristus ya. Jadi hal-hal di dalam kesementaraan ini bisa sangat tragis di kacamata manusia gitu. Kayak tadi Bapak mengatakan si penciptanya It Is Well With My Soul ya. Saya tidak tahu persis, tapi memang ada cerita dia mengalami goncangan jiwa yang luar biasa ya, si Horatio Gates Spafford gitu ya. Tapi ya itu tadi, apapun yang dia alami itu dalam kesementaraan. Yang kita imani itu kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan itu tentu saja berimplikasi kepada bagaimana kita menjalani kesementaraan kita. Gitu. Mungkin Pak Andi berkali-kali mengatakan ya, bahwa banyak hamba Tuhan di dalam Alkitab itu berakhir tragis. Sebenarnya bukan hamba Tuhannya berakhir tragis, Pak Elia. Tuhan Yesus itu berakhir tragis, Pak. Tuhan Yesus itu kalau dari kacamata kesuksesan ala dunia atau kepemimpinan yang sukses, Tuhan Yesus itu gatot, Pak, gagal total. Itu sudah teorinya nggak kepake, muridnya semburat semua, katanya berkuasa tapi kok bisa dibunuh, nggak bisa melawan, begitu ya. Jadi kalau dari sudut pandang kepemimpinan efektif gitu ya, pada saat itu bisa terjadi enggak gitu. Karena memang jalan Tuhan tidak seperti itu. Lalu ada penjahat yang disalib di sebelah kanan ya, kalau salah ya, dari Tuhan Yesus itu dia nggak sempat mengalami hal yang positif, Pak. Kayak dokter yang tadi saya katakan, dia masih bisa di podcast, masih bisa diwawancara, memberikan berkat yang saya sendiri ketika mendengar itu berkaca-kaca saya. Ketika dia bilang, saya ini cuma seperti domba yang lumpuh, yang digendong, itu saya tersentuh sekali. Gitu. Tetapi tidak semua. Jadi kita tidak gampang ngomong ini ya Pak ya. Saya sekali lagi, ini saya bergumul untuk ngomong ini. Tidak gampang untuk tidak boleh untuk kita menggunakan indikator kesementaraan ini untuk menggambarkan apa yang kelak akan kita nikmati atau kita dapatkan di dalam anugerah Tuhan, di dalam kekekalan. Jadi ketika kita ada di dunia ini, kita bisa meninggal kena bom, pesawat kita bisa jatuh, kita bisa sakit terus meninggal, kita bisa apapun gitu. Tetapi itu di dalam kedagingan kesementaraan ini gitu ya. Nah itu makanya ketika kita share, kita juga tidak boleh membalik, Pak. Jadi karena orang ini hidupnya baik-baik, maka pasti di dalam Tuhan. Oh, tunggu dulu. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, maka hidupnya pasti menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu pasti. Gitu. Ya. Dan tidak mungkin juga tidak ada buahnya. Ya. Cuman apa yang dia alami ya, seperti si Spafford tadi, lalu juga contoh-contoh Stefanus yang dirajam sampai mati ya, Paulus yang karena permintaan seorang anak gadis harus kehilangan kepalanya kan gitu ya, itu realita Pak, itu realita Alkitab, tetapi tak satu pun dikonfirmasi oleh Tuhan sebagai kegagalan. Bahkan yang sering dikonfirmasi sebagai kegagalan adalah celakalah kamu orang kaya, celakalah kamu ahli Taurat, itu dikonfirmasi oleh Tuhan. Gitu.
Tak sekalipun Tuhan pernah konfirmasi, Yohanes Pembaptis kamu gatot karena meninggalmu tragis gitu ya. Itu ya mungkin ya. Semoga ini cukup menjawab. Nah, yang terkait dengan nama tadi Roni tadi ya, saya nggak kenal, I don't know him, saya nggak tahu. Sangat kita sesali, sedihkan kalau beliau kalau nggak salah kan Bapak sempat sharing kalau yang bersangkutan dengan segala hormat suka membesarkan diri sendiri ya, mengatakan bahwa diri sendiri. Nah itu ya seperti tadi yang Pak Andi katakan, bisa jadi Pak itu adalah tanpa sadar berhalanya beliau. Kalau dia tidak bersaksi menyatakan bahwa dia udah kerja ini kerja itu, Pak Andi ini juga punya gitu ya pengalaman ataupun kenal dengan atau tahu dengan orang Kristen. Kadang-kadang kita sendiri pun kalau nggak sadar juga akan terjebak ke sana ya. Kalau nggak memuji diri sendiri itu nggak enak, Pak. Artinya itu kayak merasa hidup ini nggak signifikan gitu loh. Dan kita seakan-akan minta orang itu untuk mengakui kita. Padahal kalau kita mau jujur, Pak, ya di hadapan Tuhan, waktu saat teduh ya kita harus ngakui. Hati kita ini jahat, pikiran kita ini jorok gitu ya. Belum lagi kemalasan, ini kalau saya pribadi loh ya, itu cacat ini banyak gitu. Justru kalau dipuji itu kita harus mikir, ini kamu nggak tahu sebetulnya gitu ya. Artinya sebetulnya kita itu nggak bagus gitu. Mungkin itu Pak Elia. Silakan Pak Andi kalau Pak Andi mau add something. Baik, memang tidak ada janji di dunia kita akan hidup nyaman. Tapi di dalam Tuhan kita akan mengalami damai yang tidak diberikan oleh dunia. Dan justru penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para pengikut Kristus itu menunjukkan dunia ini memang bukan rumahnya kita. Ya, ini bukan mau pelarian dan tidak mau menghadapi fakta, tapi justru itu faktanya bahwa di dunia ini memang bukan rumahnya kita, tapi kita harus berjuang di dunia. Kita harus tetap menggarami dan menerangi. Dan yang namanya iman, seperti yang saya pernah khotbahkan dan juga saya sharingkan khotbah saya itu di YouTube juga ada. Justru yang namanya iman itu tidak melihat dengan secara kasat mata apa yang dijanjikan Tuhan itu. Tokoh-tokoh iman kita itu dikatakan mereka meninggal dengan tanpa melihat atau tanpa mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, tanah perjanjian itu misalnya. Mereka meninggal tidak melihat tanah perjanjian. Tapi setelah mereka masuk di tanah perjanjian, ternyata tanah perjanjian itu juga bukan final. Finalnya adalah tanah perjanjian di sorga. Itu finalnya. Ya, buktinya akhirnya bangsa Israel juga dibuang. Bangsa Israel mengalami dijajah, kehilangan tanah air. Ya, kalau Israel yang sekarang sudah lain ya, sudah tidak dalam kaitan perjanjian di perjanjian lama itu. Ya, Israel yang sekarang ini justru ya ini bisa pro dan kontra, tetapi saya lebih percaya Israel rohani ya, yang ditekankan Alkitab itu Israel rohani bukan Israel fisik. Nah, itu. Jadi ya sudah, itu yang kita jalani. Di dunia ini memang tidak ada yang kekal, di dunia ini tidak ada yang permanen. Ya, di dunia ini kita memang hanya mampir saja untuk menjalankan tadi ya bisnisnya Allah. Kita tidak menjalankan kerajaan kita sedang menjalankan misi kerajaan Allah. Ya,
This is my father's world, and this is my father's business. Ya, ini bukan bisnis saya, ini bisnisnya Allah. Ya sudah, kerjakan. Kalau saya harus akhirnya mengalami penderitaan, kesengsaraan, ya itulah panggilan Tuhan. Ya, dan itulah misi kerajaan Allah, dan itulah justru nilai hidup yang sebenarnya adalah berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Memang ngomong gampang ya, melakukan tidak gampang memang, tapi saya percaya Tuhan akan memberi kita kekuatan menghadapi segala masalah. Contoh yang paling simpel, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan memberi aku sakit kanker? Sampai akhirnya harus menghadapi kematian karena kankernya. Seolah-olah, kenapa ini anak Tuhan harus mengalami penderitaan yang seperti ini? Dan kenapa matinya itu karena kanker? Kalau matinya misalnya, wah lagi menjalankan kesaksian, lalu di tengah-tengah kesaksian dia dibunuh, wah ini pahlawan ya toh. Kalau matinya kena kanker lalu menderita, wah enggak habis-habis berbulan-bulan. Ya, sampai kesakitan luar biasa. Loh, apa ini? Ya, tapi dari semua itu yang tadi saya katakan, ya memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kita di dunia ini akan hidup selama-lamanya. Ya, enggak, rumah kita bukan di sini. Rumah kita di sana. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oke, itu aja dari saya. Baik, ini sudah kurang 2 menit. Jadi silakan kalau ada teman lain mungkin 2 menit bisa. Ya, Pak, kalau boleh nambahin dikit aja Pak. Silakan, Itu silakan Pak Riki. ingat ini ya Pak, Ayub ya Pak. Ayub itu betul-betul oh my God gitu ya. Jadi dia mengalami yang luar biasa menderitanya begitu ya. Ya memang ada perdebatan apakah he's a real atau enggak gitu. Tapi poinnya ya sekali lagi itu mengingatkan kita bahwa jangan pernah berpikir gitu loh bahwa di dunia ini akan fine-fine saja gitu. Itu kita we wish, kita kepingin itu, tapi enggak gitu. Cuman ada satu ayat yang menguatkan juga ya, yaitu yang Paulus pernah katakan di Filipi 4 ayat 13 itu ya. Yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia gitu ya. Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apa saja Pak Elia dan Bapak Ibu sekalian di dalam hidup kita yang sementara ini bisa menimpa kita. Yes, apa saja dan itu kita suka tidak suka akan kita alami gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tahu batas kita. Dia itu memberikan, bukan dia jadi Allah yang kecolongan gitu ya. Aduh luput gitu ya, salah. Harusnya Riki tidak boleh diberikan ini. Gitu ya. Tapi saya luput, saya berikan. Enggak. Saya percaya Tuhan itu ketika nanti misalnya apa ya, anak Tuhan mengalami sesuatu yang tidak enak, gitu. Yang sakit ataupun penderitaan, fitnah, apapun itu gitu. Alkitab mengatakan itu Tuhan sudah ukur. Dia tidak akan memberikan kepada kita beyond apa yang kita bisa tahu. Gitu. Jadi ya kiranya itu menguatkan kita, terutama ya itu tadi ya ketika kita bervisi atau kita mengimpartasikan visi yang tidak enak, itu kita percaya bahwa Tuhan itu juga menguatkan dan memastikan gitu ya bahwa kita tetap di dalam. Ya seperti Ayub itu bilang kamu boleh apakan saja dia, jangan ambil nyawanya dan that's it. Ya, jadi semuanya itu luar biasa gitu ya. Dan ini dicatat di dalam Alkitab gitu. Jadi that's how we should live our life gitu ya. Itu sih Pak Andi. Ya.
Baik, Sedikit Pak, Tuhan sedikit Pak Yesus Andi. juga memberi kita kekuatan ya bahwa sebelum penderitaan yang kita alami, Kristus sudah mengalami penderitaan yang melampaui semuanya. Silakan Pak Elia. Termasuk dalam kacamata manusia normal, Stanford gitu ya, dia kan tidak bisa mengatasi dirinya sampai dia linglung dan jadi gila. Apakah itu melebihi batas kemampuannya dia? Tidak melebihi batas kemampuan dia. Kalau tidak kan berarti dia tidak sampai gila dong. Bagaimana Pak mengatasi perang psikologis atau seorang motivator yang kita tahu akhirnya dia hilang gara-gara dia tidak mengakui anaknya kan? Oke. Sebelumnya, wow hebat benar motivasinya, kaya raya, tapi setelah dikulitin keakuannya dia yang dia keliru, habis dia. Apakah pengarang lagu itu tidak habis secara kacamata manusia? Siapa Stanford gitu ya? Sorry, saya bahasa Inggrisnya sangat-sangat kurang. It's Bagaimana Pak okay, Pak. menyikapi Horatio dilema ini? Spafford, ya. Horatio Spafford. Stafford ya, oke. Saya juga bacanya nggak tahu gimana. Only God knows apakah dia benar-benar sudah mengalami ODGJ ya Pak, pakai istilah itu. Kalau di dalam artikel yang saya baca, dia sempat mengalami mental illness, lalu sempat meyakini karena dirinya itu sebagai the second Messiah gitu ya. Ada artikel begitu, we never really know. Yang bisa saya katakan adalah kita percaya bahwa firman Tuhan itu melampaui pengalaman. Jadi saya tidak akan pernah menggunakan pengalaman untuk memvalidasi firman Tuhan. Tapi saya pakai firman Tuhan untuk memvalidasi pengalaman. Kalau firman Tuhan katakan, tidak ada beban hidup melampaui kekuatan yang Tuhan sudah ukur kepada kita, itu yang membuat saya meyakini bahwa Spafford mendapatkan beban sebagaimana harusnya dia dapatkan. Dengan satu ini ya, asumsi dia betul-betul sudah di dalam Tuhan. Dan yang pasti Pak, apapun yang terjadi dalam hidupnya dia gitu ya, lagu itu sudah menjadi berkat buat saya nggak tahu. It is well with my soul sudah membuat berapa banyak orang berkaca-kaca sambil melihat apa yang dia rasakan, apa yang dia alami sebagai penderitaan. Dia dengar lagu itu, membaca, syair, menyanyikan, itu Tuhan sudah pakai nggak tahu berapa banyak. Itu yang saya ukur, dan saya menggunakan firman Tuhan untuk memvalidasi apa yang terjadi pada si Horatio Spafford itu. Gitu Pak Elia. Ya Pak Andi. Setuju Pak. Oke. Saya setuju kalau Baik. pada akhirnya yang Tuhan mau yaitu lagu itu memberkati banyak orang. Walaupun tidak memberkati dirinya di akhir hidupnya. Kurang lebih yang dimuliakan. Terima kasih. Ya, oke. Itu pun Baik. menurut saya belum tentu tidak memberkati dia. Oke Pak, ini waktunya ya udah. Oke Pak Andi. Ya, jadi saya tegaskan bahwa fenomena yang terjadi tidak bisa mewakili untuk kita menghakimi dan menilai imannya dia. Ya. Meskipun dia mengalami goncangan jiwa dan sebagainya, tetapi bagaimana Tuhan terus membimbing dia sebagai anak Tuhan dan terus menyertai apapun yang terjadi. Ya, kita nggak tahu. Ya, seperti tadi Pak Riki juga bilang, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Yang tahu pasti Tuhan. Dan kita percaya Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu menggendong domba-dombanya. Ya. Oke, puji Tuhan atas semua ini diskusi-diskusi kita. Kiranya ini boleh menguatkan, meneguhkan kita dalam perjalanan hidup yang sementara di dunia ini. Kita terus berjalan dengan iman, dengan pengharapan di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dan Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Oke, kita akan menutup dalam doa dan
saya boleh minta Pak Pak Elia ya. Silakan Pak Elia, boleh berdoa buat kita semua. Biasanya Pak Andi akan mengatakan yang tidak ngomong dari tadi disuruh doa, Pak. Harusnya hukum Ya, itu sekarang yang banyak ngomong disuruh doa. Kalau banyak ngomong Silakan. doa aja Pak Riki yang banyak ngomong. Silakan Pak Riki. Ya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang boleh kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam keberadaan setiap kami yang kami tidak tahu satu dengan lain, tetapi Engkau mengetahui hati kami masing-masing. Biarlah apa yang boleh kami dengar hari ini, boleh Mama mengingatkan kami untuk kami boleh merasakan bahwa Engkau sudah berbicara kembali dengan kami masing-masing. Bahkan dalam keberadaan si pengarang lagu, nyamanlah jiwaku yang kami tahu dalam pandangan ilmu pengetahuan kami bahwa dia menjadi gila, tetapi yang kami yakin bahwa dia adalah anakmu, bahwa jiwa dia sudah bersama engkau di surga, seperti penjahat yang pada akhir hidupnya dia tidak sempat berbuat baik, dia tidak sempat menyaksikan bagaimana Tuhan yang dia kenal sesaat itu boleh memberkati orang lain atas kesaksian. Mic-nya termute, Pak Elia. Mic-nya termute. Oke, saya gantikan ya. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua diskusi-diskusi kami. Tuhan boleh menguatkan kami dan meneguhkan kami dengan firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk Pak Riki yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan membekali kami. Tuhan terus menyertai kami karena Engkaulah gembala yang baik yang selalu menggendong domba-dombanya. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan Pak Riki, supaya Tuhan juga boleh terus memberkati hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, khususnya di UK Petra. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak Riki. Terima kasih buat semua teman-teman. Ya, God bless. Terima kasih Pak Riki, terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Riki. Selamat pagi.